Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Di video kali ini akan membahas mengenai episode 10 Kamen Rider Revised. Episode 10 ini adalah penutupan bagi saga Kagero aka Daiji. Apa saja keseruan yang terjadi di episode 10 ini? Mari kita bahas bersama-sama secara singkat, padat, dan jelas. Kalau begitu, kita langsung saja gaskeun ke videonya. Episode 10 ini dibuka dengan Vice yang menyapa para penonton. Momen seperti ini bisa dibilang sangat langka sekali di series Kamen Rider. Next, ternyata serangan Rider Kick Revised di episode 9 itu langsung digagalkan oleh Kagero yang tiba-tiba langsung mengatakan sebuah kalimat. Yamete nichan! Selanjutnya, Demons ternyata bisa men-untransform sejenak Genomix yang dia gunakan, yang di sini adalah Gomura Genomix. Selain itu, Kamen Rider Demons juga melancarkan Rider Kick-nya dengan Gomura Genomix yang terpasang di salah satu kakinya. Next, ternyata Vice Jin Ifrit-nya si Iki bisa merasuki pikiran otak manusia yang di sini adalah Hiromi Kadota. Vice di sini ternyata bisa mengetahui isi pikiran dari si Hiromi yang ternyata dia ini sedang mewek di saat situasinya sedang serius seperti ini. Bicara soal serius, Sakura adik bungsunya si Iki malah lebih serius lagi membahas mengenai Daiji. Sampai Sakura ini marah-marah lagi seperti di episode 9. Next scene, ada Kapten Wakabayashi yang sedang bertanya kepada George tentang motif apa yang sebenarnya dia rencanakan. Kita sepertinya bisa mengetahui bahwa Kapten Wakabayashi tidak mengetahui sama sekali tentang rencana si George sesungguhnya. George sepertinya memang stand alone merencanakan sesuatu yang dia buat selama ini. Logikanya, bila mereka ini rekan kerja, otomatis si Wakabayashi tahu rencana dari si George selama ini. Tapi di sini tidak, yang mengartikan bahwa mereka berdua ini memiliki rahasianya masing-masing. Kenapa masing-masing? Kita akan bahas nanti. Selanjutnya, ronde kedua antara Sakura versus Aguilera terjadi lagi di episode 10 ini. Selain adu jotos, ternyata si Aguilera ini berniat mengajak Sakura untuk join grup WhatsApp, maksudnya join menjadi keluarga Gifusama. Aguilera menegaskan bahwa bila Sakura join keluarga cemara Gifusama, Sakura akan mendapatkan jawaban atas apa yang dia khawatirkan selama ini. Scene ini menyangkut Sakura Igarashi yang akan menjadi Kamen Rider di episode 11 minggu depan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Sakura Igarashi akan join Deathmatch? Ketika Sakura dan Aguilera sedang asik-asiknya ngerumpi-rumpi, tiba-tiba Hikaru datang ke tempat tersebut. Bagi teman-teman yang belum tahu, Hikaru adalah salah satu anggota Ushijima Family yang di episode 8, Ushijima Family ini melakukan tindakan yang sangat mencurigakan. Kembali lagi, kenapa si Hikaru ini bisa tiba-tiba kebetulan berada di tempat ini? Apakah Hikaru telah membuntuti Sakura dan memata-matai percakapan gosip Sakura dan Aguilera? Untuk masalah scene ini, A akan bahas di video terpisah karena A punya satu teori yang lumayan bikin wow mengenai scene ini. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa lihat si Iki yang masih gundah gulana, galau, cemas dan bingung sejadi-jadinya. Tapi yang menariknya di sini, Vice tiba-tiba mendadak berubah menjadi Mario Teguh. Alias Vice di sini tiba-tiba menjadi seorang iblis yang bijak. Di percakapan Vice dengan Iki ini, Vice mengatakan bahwa dia telah berhasil merasuki pikiran Daiji di pertempuran sebelumnya. Vice di sini bisa melihat bahwa Daiji masih ingin survive dan ingin segera bebas dari jeratan si Kagero. Membahas mengenai Vice yang tiba-tiba bisa merasuki pikiran manusia, kejutan-kejutan apa lagi yang akan dilakukan Vice di episode mendatang? Apakah selain dia bisa merasuki pikiran orang, Vice ini bisa juga merasuki tubuh manusia? Di scene selanjutnya, Kagero siap-siap kembali melakukan kerusuhan di babak terakhir episode 10 ini. Kagero dengan otak sintingnya, dia di sini langsung melahirkan 3 Deathmatch Brachio sekaligus. Next, setelah Daiji sudah memulai aksinya, tiba-tiba Kamen Bicycle Iki datang ke tempat tersebut. Kenapa Bicycle? Jelas banget karena Iki lebih menyukai naik sepeda daripada naik motor. Scene koper realistis kembali dihadirkan lagi di sini. Sepertinya Bapak Koichi Sakamoto telah notice bahwa di awal-awal episode Revised, konsep koper realistis ini itu memang harus diterapkan. Jadi di sini Bapak Koichi Sakamoto menerapkan lagi konsep koper realistis seperti ini. Yang jadi masalahnya, apakah di episode 11 dan seterusnya, koper realistis ini akan terus diterapkan atau tidak akan diterapkan lagi? Itu tergantung sutradaranya ya teman-teman. Next,
Super Brachio Deadmans, kok malah nyanyi? Maksudnya Super Brachio Deadmans telah lahir di episode 10. Super Brachio Deadmans, Super Brachio Deadmans ini merupakan gabungan dari 3 Deadmans yang sedang dilawan oleh Demons dan Vice. Selanjutnya Kamen Rider Evil melancarkan Rider Kick pertama di episode 10 ini yang menurut AA lumayan keren lah dan simple. Selanjutnya, Shin Ceramah no Jutsu dari sang kakak dilontarkan di episode 10 ini. Disinilah bisa dibilang konklusi akhir yang akan terjadi menimpa Daiji serta Kagero. Dengan Iki berkata jujur kepada Daiji bahwa Daiji ini itu lebih kuat dan Iki ini emang bodoh karena dia tidak memahami perasaan Daiji, itu langsung membuat Daiji tersadar. Ketika Daiji tersadar, Daiji pun langsung melakukan aksi salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Nah. Lagi. Maksudnya bukan itu. Tapi Daiji di sini langsung mencoba untuk melawan dengan memukul penghalang yang selama ini mengurung jiwa Daiji. Disinilah konklusinya teman-teman. Menurut A ya, konklusi untuk menyelamatkan Daiji ini sangatlah tidak greget. Menurut A lebih greget lagi kalau Daiji ini diperlihatkan sedang beradu argumen dengan Kagero seperti di episode 9. Karena bisa dibilang disinilah Daiji dan Kagero akan berpisah. Kalau misalkan seperti itu, bakal lebih epic lagi dan dramatis lagi konklusi penyelamatan si Daiji ini. Next, Brachio Genom telah debut di episode 10 ini. Iki menggunakan Brachio Vice Stem yang telah didapatkan dari tangan Kagero untuk bisa berubah menjadi Kamen Rider Revice Brachio Genom. Tapi tunggu sebentar. Ada yang janggal di sini. Vice Stem Brachio di sini masih berupa Proto Vice Stem. Kenapa Proto Vice Stem bisa digunakan Iki untuk berubah menjadi Brachio Genom? Logikanya, Proto Vice Stem ini haruslah diekstrak terlebih dahulu oleh si George agar bisa digunakan oleh Iki. Tapi kenapa di sini bisa langsung digunakan? Apakah ini sebuah kesalahan tim produksi? Next, Brachio Genom ini merupakan gabungan dari hewan Brachionosaurus dengan sang raja Kamen Rider, yaitu Kamen Rider Zio. Untungnya di sini tidak diperlihatkan sama sekali remix dari si Brachio Genom yang membuat nuansa pertarungan di babak akhir ini semakin epic. Untuk remix Genom ini itu sudah diperlihatkan di situs website resminya Revice dan bentuk remixnya ya gitulah ya. Next, ternyata hanya dengan kekuatan dari Wagamau serta Rider Kick dari Brachio Genom yang di sini bertuliskan angka 50, Kamen Rider Evil bisa langsung ditumbangkan. Otomatis di sini Daiji telah terbebas dari kutukan Kagero. Entah Kagero di sini itu telah diartikan musnah atau hilang atau bagaimana. Tapi yang jelas kita bisa lihat di sini, Kagero sepertinya telah musnah. Di scene selanjutnya, Kamen Rider Live memperlihatkan debutnya di babak terakhir di episode 10 ini. Usernya sendiri, jelas si Daiji Igarashi tentunya. Kita bisa melihat ada sesuatu yang menarik ketika Daiji berubah menjadi Kamen Rider Live. Pose Henshin dari Iki yang melambangkan angka 50 itu dirubah alias di mirror posisinya oleh Daiji Igarashi ketika Henshin menjadi Kamen Rider Live. Untuk bisa berubah menjadi Kamen Rider Live, Daiji harus memutar ke atas terlebih dahulu bagian Two Side Driver yang nantinya Two Side Driver ini juga akan menjadi senjatanya si Live, yaitu Live Gun. Ribuan kelelawar hitam yang tadinya mengerubuni tubuh si Daiji seketika berubah menjadi sesosok kelelawar putih raksasa. Next, ketika Daiji telah Henshin menjadi Kamen Rider Live, si George tiba-tiba langsung gembira kegirangan. Ya heboh banget lah si George di sini, seperti habis dapet chat dari gebetan. Kamen Rider Live Bakusang. Tapi di samping wajah George yang sangat riang gembira, wajah kapten kita ternyata memperlihatkan ekspresi yang sebaliknya, yang di sini sangatlah tidak happy sekali wajah si Kapten Wakabayashi ini. Kenapa ini? Kapten Wakabayashi ekspresinya bisa seperti ini. Apakah Kapten Wakabayashi lagi mules? Enggak lah ya. Mungkin di sini Kapten Wakabayashi sepertinya merasa kecewa atau khawatir ketika Daiji bisa berubah menjadi Kamen Rider Live. Scene ini sepertinya menjawab dengan pembahasan di menit-menit awal bahwasanya kemungkinan George dan Wakabayashi ini memang memiliki peran rahasianya masing-masing. Selanjutnya, kita langsung disuguhkan dengan action sequence yang isinya ledakan gas LPG 3 kg. Wajar ya teman-teman karena yang menyutradarai episode ini yaitu Koichi Sakamoto. Di dalam action sequence Kamen Rider Live ini, lagu opening Revice diputar di sini. Sepertinya ini merupakan sebuah callback bagi episode 1 Kamen Rider Revice yang di sini lagu opening Kamen Rider Revice diputar ketika Iki pertama kali Henshin dan debut menjadi Kamen Rider Revice.
Catchphrase yang dilontarkan oleh Daiji yaitu Daiji ni Kimeoka, yang artinya ayo selesaikan ini dengan serius. Catchphrase milik Daiji ini sama seperti catchphrase yang dimiliki kakaknya sendiri yaitu Ikki ni Ikuze. Daiji dan Ikki menggunakan nama mereka sendiri untuk catchphrase-nya mereka masing-masing. Next scene, akhirnya 10 fight stamp telah dikumpulkan oleh George. Yang menjadi pertanyaan, langkah apa yang akan dilakukan George setelah George berhasil mengumpulkan 10 fight stamp ini? Apakah George akan menggunakan ke-10 fight stamp ini untuk menciptakan Barithrax Genome? Scene selanjutnya, kita di sini sekilas diperlihatkan dengan Sakura Igarashi yang masih saja galau dan mempertanyakan tentang arti dari kekuatan sesungguhnya. Selanjutnya, akhirnya kita disuguhkan lagi dengan kehangatan suasana makan malam dari keluarga Igarashi. Terus terang, scene ini bikin terharu karena sudah lama banget keluarga Igarashi ini tidak ngumpul makan-makan seperti ini. Terakhir kali mereka melakukan ini ya di episode 1, teman-teman. Bisa dibilang scene ini sangatlah heartwarming sekali. Selanjutnya, scene terakhir. Untuk kedua kalinya kita diperlihatkan dengan Ikki yang tiba-tiba menghilang eksistensinya dari sebuah foto yang di dalam foto tersebut ada Sakura serta Daiji. Apa maksud dari scene-scene ini? Apakah sosok Igarashi Ikki akan dilupakan oleh keluarga Igarashi? Baiklah, jadi itu saja teman-teman pembahasan episode 10 Kamen Rider Revised. Bagaimana menurut teman-teman mengenai episode 10 ini? Kalau teman-teman punya opini, saran, kritik, dan pendapat dan lainnya, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Untuk pembahasan preview episode 11 Kamen Rider Revised itu sudah upload dan bahas pada hari Minggu kemarin. Bagi teman-teman yang belum menonton, monggo tonton ya video tersebut. Sekali lagi, episode 10 ini merupakan episode penutup saga bagi Kagero aka Daiji. Dan mulai di episode 11 minggu depan, kita langsung disuguhkan dengan saga dari Sakura. Yang di episode 11, Sakura akan menjadi Kamen Rider, bisa dibilang ya. Patut ditunggu sekali aksi dari si anak bungsu keluarga Igarashi ini. Apakah Sakura akan bergabung dengan Deathmatch atau akan berpihak kepada keluarga Igarashi? Baiklah, kalau begitu teman-teman, cukup sekian video pembahasan Kamen Rider Revised episode 11 ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.